Gun Romli semprot Ustadz Adi Hidayat, sinyalir Kasat Dudung hendak diseret seperti kasus Ahok dulu. Saya menduga kuat Jenderal Dudung sedang mau diahokkan. Melalui pernyataannya yang sebenarnya mudah dipahami, tapi kemudian dipelintir dengan penuh kebencian untuk membuat fitnah. Apalagi yang saat ini menyerang Jenderal Dudung juga dari gerombolan yang sama sewaktu menyerang Ahok. Hati-hati bicara soal agama, itu sensitif. Buat saya Anda itu melecehkan Tuhan, melecehkan Allah gitu loh. Hati-hati Pak Dudung, walaupun Anda jenderal. Ketika berbicara itu hati-hati, justru harusnya Anda itu lebih paham. Karena Anda seorang jenderal, kasat. Kalau saya manusia biasa Pak, saya orang kecil. Tapi kalau soal agama, apalagi dilecehkan dan dibuat mainan, saya nggak terima Pak. Gitu loh. Hati-hati Pak, saya ingetin itu. Pertanyaan saya, kelompok-kelompok grup yang melaporkan Jenderal Dudung kok mingkem ya? Kok diam ya? Kenapa tidak berani melaporkan MH Ainun Najib atau Cak Nun? Kenapa kok memilah siapa yang harus dilaporkan padahal diksinya sama? Artinya apa? Terang benderang di sini mereka ini sedang main politik. Bukan diksinya yang dipermasalahkan, tapi siapa yang menyampaikan. Bukan message-nya, tapi who the passengers. Siapa yang menyampaikan. Itu yang dipermasalahkan. Kenapa Jenderal Dudung menjadi bidikan? Jelas Jenderal Dudung satu-satunya perwira tinggi TNI yang sekarang ini berani menunjukkan tajinya untuk melawan radikalisme dan intoleransi. Ini menjadi sasaran tembak bagi kelompok-kelompok intoleran maupun kelompok-kelompok radikalisme. Jakarta, aktivis Nahdlatul Ulama NU Muhammad Guntur Romli mengkritik Ustadz Adi Hidayat terkait responnya terhadap ucapan kontroversial Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Dengan gaya kebingungan, Uwah balik bertanya ke Kasat Dudung yang bilang Tuhan bukan orang Arab. Kata Uwah, kalau Tuhan bukan orang Arab, lantas Tuhan orang mana? Bagi Gun Romli, sapaan akrab Guntur Romli, justru pertanyaan Uwah ini mencerminkan kekeliruan besar. Bagi saya, malah di pertanyaan Adi Hidayat itu mengisyaratkan dia hendak menyamakan Tuhan dengan orang. Kalau Tuhan disebut bukan orang Arab, berarti dia orang mana? Tegas Gun Romli meniru pertanyaan Uwah dilansir dari YouTube Cokro TV pada hari Kamis 10 Februari. Bagi orang Islam yang waras dan sehat logikanya, tidak akan terlintas di hatinya hendak bertanya Tuhan itu orang mana. Sebab sudah pasti Tuhan bukan orang mana, apalagi berasal dari mana. Gun Romli kemudian mengajak publik untuk melihat rangkaian kalimat yang diucapkan oleh Kasat Dudung. Karena dia Tuhan bukan orang, apalagi orang Arab, maka dia mengerti semua bahasa, bahkan mengetahui apa isi hati dan pikiran hambanya. Makanya kita tidak bermasalah mau berdoa menggunakan bahasa apapun. Tidak harus kalau mau berdoa menggunakan bahasa Arab, karena Tuhan bukan orang Arab, ucap Gun Romli. Ungkapan Kasat Dudung ini sederhana dan mudah dimengerti. Namun tegas Gun Romli, karena ada unsur kebencian, ungkapan tersebut justru dipelintir dan dikaburkan. Dudung tidak sedang mengidentifikasikan Tuhan, tetapi sedang menyanggah kesalahpahaman dalam Islam bahwa Tuhan selalu diidentikan dengan Arabisme atau kearab-araban. Saya menduga kuat Jenderal Dudung sedang mau diahok. Basuki Tahajapurnama kan mulai pernyataannya sebenarnya mulai dipahami, tapi kemudian dipelintir dengan penuh kebencian untuk membuat fitnah, apalagi yang saat ini menyerang Jenderal Dudung juga dari gerombolan yang sama waktu menyerang Ahok dulu, terang Gun Romli. Kasat Dudung, lanjut Gun Romli, menggunakan kata bukan atau bentuk negasi selama dalam konteks itu maka tidak ada yang salah. Misalnya, Tuhan bukan semut, Tuhan bukan kursi, Tuhan bukan sopir, dan selanjutnya. Kasat Dudung akan salah kalau dia mengatakan
Tuhan bukan orang Arab tapi orang Indonesia. Karena ungkapan Tuhan yang Indonesia merupakan isbat atau penetapan suatu definisi tentang Tuhan, bagi saya sudah ada niat jahat yang mempelintir ucapan Jenderal Dudung, tegas Gun Romli. Depoktoday.com. Habib Hussein Baagil membenarkan pernyataan Jenderal Dudung yang mengaku dirinya sempat menjadi seorang santri. Bahkan dia melampirkan bukti terkait hal itu. Data yang dihimpun menyebutkan Jenderal Dudung mengenyam pendidikan agama Islam sejak kecil di Pondok Pesantren Buntet, Cirebon, Jawa Barat. Nah, kabarnya tempat tersebut adalah salah satu pondok pesantren tertua di Indonesia. Usut punya usut, pesantren tempat Jenderal Dudung menimba ilmu agama Islam saat masih anak-anak itu didirikan oleh Kiai Haji Muqayyim bin Abdul Badri, seorang mufti keraton Cirebon pada tahun 1750 Masehi. Bukti Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat ini sempat menjadi seorang santri dibebarkan dalam postingan foto yang diunggah Habib Hussein bin Hashim bin Toha Baagil atau populer disebut Habib Hussein Baagil di akun Instagram baru-baru ini. Dalam postingannya itu, ia melampirkan foto sejumlah santri remaja putra dengan gayanya masing-masing. Tebak gambar, ini adalah foto ke Bapak Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman saat menjadi santri di Buntet. Hayo Bapak Kasat, yang mana? Tulis Habib Hussein Baagil dikutip dari Depoktoday.com dari Sindo News pada hari Kamis 10 Februari 2022.